Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Azizah doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan abang dan kakak tetap semangat ya dalam belajar daringnya. Oke abang dan kakak, kita akan melanjutkan pelajaran tema 2 kita. Subtema 1 hari ini kita akan membahas pembelajaran 5. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat menentukan tekanan kuat dan lemah pada lagu. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat menemukan kosakata dan makna yang berkaitan dengan keberagaman benda berdasarkan bentuknya dengan benar. Dan yang ketiga, agar abang dan kakak dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Nah, abang dan kakak, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, kita akan belajar tentang benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, ketiga benda ini ya abang dan kakak termasuk ke dalam wujud benda. Nah, wujud benda itu ya ada padat, ada cair, dan juga gas. Nah, sebelum abang dan kakak mengetahui contoh dan ciri-cirinya, nah ketiga benda ini abang dan kakak dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, kita akan memasuki contoh benda padat. Nah, benda padat ini contohnya ada buku, pensil, gelas ya, dan juga ada sendok dan ada kayu. Nah, abang dan kakak, kelima contoh ini adalah contoh benda padat. Banyak lagi ya benda padat yang dapat kita temui di rumah, di jalanan, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, benda padat tadi sudah ada contohnya, lalu kita akan belajar sifatnya. Nah, abang dan kakak, sifat benda padat itu, bentuk dan ukuran benda padat itu tetap. Maksudnya tetap itu ya, Miss kasih contoh misalnya pensil di dalam gelas tersebut. Abang dan kakak tadi sudah mengetahui kan bahwasanya pensil itu adalah contoh dari benda padat ya. Lalu sifatnya adalah pensil ya, jika dimasukkan ke dalam gelas ya, maka pensil tersebut tidak akan berubah bentuk ya. Nah, walaupun ya gelasnya berbeda-beda ukurannya, maka pensilnya tidak akan berubah bentuk, tetap sama. Misal, pensilnya berukuran panjangnya 10 cm. Ketika kita masukkan ke dalam gelas yang tidak berukuran 10 cm, maka pensilnya tetap 10 cm. Dan ketika kita masukkan ke dalam gelas yang panjangnya mungkin 30 cm, nah pensilnya juga tidak akan berubah, dia tetap ukurannya seperti itu. Nah, itu adalah sifat benda padat ya abang dan kakak. Bentuk dan ukurannya tetap dan dia tidak berubah-ubah. Walaupun ya tempat yang kita pindahkan tersebut berbeda. Nah, sekarang kita akan belajar tentang contoh benda cair. Nah, benda cair itu ya contohnya itu adalah air, minyak, sirup, teh, kopi ya abang dan kakak. Nah, segala yang cair-cair ya abang dan kakak berarti itu adalah benda cair ya. Nah, sifatnya bagaimana, Miss? Sifatnya memiliki ukuran yang tetap ya. Nah, ukurannya tetap tapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat wadahnya. Nah, bedanya sama benda padat tadi, bentuk dan ukurannya tetap. Nah, kalau benda cair ukurannya yang tetap tapi bentuknya berubah-ubah ya, sesuai dengan wadahnya. Nah, contohnya misalnya ya abang dan kakak, ini kita masukkan ya, jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air itu seperti gelas ya kan, sesuai dengan wadahnya. Nah, jika ya sirup
ya kita masukkan ke dalam botol, maka bentuk sirup tersebut seperti botol juga. Sama air juga kalau kita masukkan ke dalam botol, bagaimana bentuk botolnya ya, air tersebut atau cairan tersebut, maka dia berbentuk seperti wadahnya. Nah, yang ketiga ya, kita akan belajar ya sifat-sifat benda gas. Nah, benda gas ini ukuran dan bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat wadahnya. Nah, abang dan kakak, kalau ini ya benda gas ini ukuran dan bentuknya berubah sesuai dengan tempat wadahnya. Kalau tadi ya, Miss ulangin lagi, jika benda padat bentuk dan ukurannya itu tetap ya walaupun wadahnya berbeda-beda. Nah, kalau benda cair tadi ya ukurannya sama, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Nah, kalau benda gas ini ukuran dan bentuknya dia berubah sesuai dengan wadahnya. Kalau benda cair tadi ya abang dan kakak, kalau kita masukkan ke dalam wadah dia akan menyerupai wadah tersebut, tapi ukurannya dia tetap sama. Misal ya abang dan kakak, kalau misalnya kita masukkan air sebanyak 500 ml ya kan, lalu kita masukkan ke dalam tempat yang berubah-ubah, maka dia tetap ukurannya 500 ml ya. Nah, tapi kalau benda gas tersebut ya ukuran dan bentuknya berubah sesuai dengan tempat wadahnya. Oke, contohnya adalah ketika kita meniupkan udara ke dalam balon ya abang dan kakak. Nah, saat meniup balon, udara masuk ya ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Nah, udara akan menekan ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Nah, ini abang dan kakak ya. Berarti jika abang dan kakak meniup udara ke dalam balonnya banyak ya, nah maka seperti itulah ya bentuknya. Kalau banyak udaranya ya maka dia besar, kalau sedikit ya dia sesuai dengan seberapa udara yang masuk ke dalam balon tersebut. Nah, abang dan kakak, di sini ada teks ya. Kita akan membaca, Miss akan membacakan teks tersebut ya. Abang dan kakak diharapkan untuk menyimak. Nah, Miss Ajizah mulai ya. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, di bawah ini adalah peraturan ya atau beberapa aturan di rumah Beni. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan di rumahku. Bangun pagi pukul 5 pagi. Setelah bangun merapikan tempat tidur. Selalu minta izin bila berpergian. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Nah, abang dan kakak, ini adalah aturan ya yang diberikan oleh orang tua Beni untuk Beni ya di rumah. Nah, abang dan kakak, pasti kamu punya aturan di dalam rumah kamu ya kan. Nah, aturan itu berbeda-beda ya abang dan kakak, tergantung ya di rumah siapa maka aturannya akan berbeda. Nah, tidak sama. Misalnya mungkin dalam keluarga kamu ada aturan kamu itu harus membantu kedua orang tua seperti mencuci piring, membersihkan ruang tamu, menyapu, mengepel. Ada juga yang tidak ada aturan seperti itu. Nah, tidak semua ya rumah aturannya itu sama. Nah, aturan ini harus kita patuhi ya abang dan kakak, dan harus kita laksanakan. Nah, seperti aturan di jalan raya ya. Ketika kita melihat ada lampu merah, maka kita
kita harus mematuhi aturan untuk berhenti. Ketika rambu lalu lintas warna hijau, baru kita bisa jalan. Nah, itu adalah aturan juga Abang dan Kakak. Banyak aturan ya yang harus kita patuhi ya dalam hidup ini. Ada aturan di sekolah, aturan di rumah, di jalan raya, aturan bermasyarakat ya, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Oke, Miss lanjutkan. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan ya? Maka ya Abang dan Kakak akan menimbulkan perkelahian atau perpecahan. Nah, dan kita akan mendapatkan teguran, sanksi atau hukuman. Ya, nah itu adalah ya Abang dan Kakak konsekuensi yang harus kita dapatkan jika kita tidak mematuhi aturan. Oke, Abang dan Kakak ya. Sampai di sini ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk Abang dan Kakak. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.